Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Damayanti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A sedang menjalankan tugas wawancara untuk mata kuliah Etika Profesi Guru mengenai kehidupan dan tanggung jawab seorang guru. Di sini saya akan mewawancarai Bu Ida sebagai salah satu tenaga pendidik di sekolah dasar. Selamat pagi Bu Ida, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Boleh diceritakan apa sih alasan Ibu dulu memilih menjadi seorang guru? Alasannya itu motivasinya dari orang tua. Karena awalnya ibu tidak ingin menjadi guru, tapi lama-kelamaan ibu mencintai profesi ibu sebagai guru. Kalau begitu secara pribadi apa makna menjadi guru untuk Ibu? Guru itu menjadi panutan, digugu dan ditiru. Jadi kita itu kalau ini mah artis tapi untuk anak-anak kita. Jadi upayakan kita itu karakter kita itu harus baik, berwibawa, jangan mencemarkan nama guru seperti itu. Kira-kira udah berapa lama Ibu menjadi seorang guru? Kira-kira 20 tahunan. Masih ingat nggak Bu, bagaimana pengalaman pertama kali Ibu masuk ke kelas sebagai guru? Oh, ingat sekali, sangat canggung karena itu kan pengalaman pertama. Biasanya praktek di kampus kan ya, praktek beda sama keadaan di lapangan. Jadi ya pokoknya kaku seperti itu. Ibu kan sudah cukup lama ya jadi guru SD. Apa sih yang bikin Ibu tetap bertahan di profesi ini sampai sekarang? Karena ibu mencintai profesi ibu yang sekarang menjadi guru. Kalau boleh jujur, apakah penghasilan dari mengajar sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau masih harus cari tambahan lain? Kalau untuk saat ini alhamdulillah cukup, harus syukuri saja. Kalau dulu waktu masih honorer sebenarnya jauh dari kata cukup, tapi kalau kitanya bersyukur mah pasti cukup. Kalau suatu saat anak Ibu ingin jadi guru juga, apakah Ibu akan mendukung atau justru berharap mereka memilih profesi lain? Mendukung, akan mendukung karena profesi itu cocok untuk anak perempuan atau ibu rumah tangga. Jadi bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan di sekolah. Kebetulan anak ibu dua-duanya perempuan. Menurut Ibu, apakah ada diskriminasi antara guru di sekolah negeri dan swasta di masyarakat ini? Oh, tentu tidak ada kalau di sini ya. Jika Ibu punya kesempatan bisa memilih ulang profesi, apakah akan tetap memilih menjadi seorang guru? Kalau dilihatnya dari sudut pandang yang sekarang, ibu yang sekarang ini, ibu memilih menjadi guru. Lalu bagaimana Ibu membagi waktu antara pekerjaan sebagai guru dan keluarga? Oh, itu sangat mudah. Karena kita kan sudah terbiasa ya, kalau awalnya memang sulit. Jadi kita bangunnya itu jangan disamakan seperti yang saat kita belum berkeluarga gitu. Jadi bangun malam-malam atau pagi-pagi. Jadi kita bereskan dulu pekerjaan di rumah. Setelah selesai kita bisa berangkat ke sekolah tanpa kesiangan. Nanti kan pulang sekolah itu masih rada siang, jadi bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Apa pengalaman paling berkesan yang membuat Ibu merasa bangga atau merasa benar-benar dihargai sebagai seorang guru? Ketika ibu menjadi pemateri di kegiatan rapat guru. Jadi kan di sekolah itu ada pergugus ya, Naya. Nah, kita itu berangkat dulu pelatihan di kabupaten. Nah, kita menyampaikan di depan orang banyak gitu, di guru-guru sekecamatan itu. Ya, memang awalnya gemeteran ya gitu ya, soalnya kan banyak gitu. Tapi lama-lama ternyata berbagi ilmu itu menyenangkan gitu. Bagaimana masyarakat memandang profesi Ibu sebagai guru SD? Apakah Ibu merasa profesi ini dihormati atau justru kurang dihargai di lingkungan sosial? Kalau di lingkungan sini, alhamdulillah dihormati. Apa sih tantangan yang paling sering Ibu hadapi saat mengajar murid-murid di sekolah dasar? Tantangannya ketika mengajar di kelas bawah ya. Kalau di kelas bawah ini kebetulan ibu kan di kelas bawah. Jadi anak-anaknya itu berbeda karakter. Anaknya baru masuk. Jadi kita itu membentuk dulu karakter mereka seperti apa. Anak kelas 1 kan kalian ya. Pokoknya baru masuk ada yang ngamuk, ada yang tantrum, itu sulit banget. Capek pokoknya.
Pernah nggak Ibu membawa masalah dari sekolah ke rumah atau sebaliknya? Bagaimana Ibu mengelola beban pikiran agar tidak mengganggu kehidupan maupun pekerjaan? Oh, tidak pernah dibawa. Jadi kalau ada permasalahan di rumah ya biarkan disimpan di rumah, berangkat ke sekolah seperti biasa lagi. Mungkin cara untuk mengatasinya kita harus legowo gitu ya. Apakah Ibu pernah merasa lelah secara mental atau emosional dalam menjalani profesi ini? Apa yang biasanya Ibu lakukan untuk tetap semangat dan tidak menyerah? Karena pasti semua manusia itu ada titik jenuh ya. Nah, saya juga pernah mengalaminya. Ya, kita itu merasa tidak bersemangat gitu. Tidaknya kita merefresh diri ya. Tentunya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah seperti itu salah satunya. Kemudian bisa dengan refreshing, jalan-jalan seperti itu. Terakhir, apa harapan Ibu untuk masa depan guru di Indonesia? Semoga kami sebagai guru atau kita semua sebagai guru, khususnya ya saya, selalu mencintai profesi saya gitu. Jangan hanya memandang materi atau karena gajinya kecil, belum dapat tunjangan atau apa, tidak boleh. Kita harus mencintai benar-benar dari hati. Kemudian semoga pemerintah selalu memperhatikan dan memperhitungkan kita, profesi kita sebagai guru. Terima kasih banyak Ibu Wida atas waktunya. Semoga Ibu selalu sehat dan tetap semangat menginspirasi anak-anak di Indonesia. Amin. Mungkin cukup sekian hasil wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.